lah dia aja kemudahan. Tapi nan kita banyak je nan tak omoh. Banyak kita rugi Bapak dan Ibu. Orang dulu mendapat. Nah. Di ketika awak ndak omoh berkorban, rupanya Nabi Muhammad tu ndak jadi lahir. Maka selagi bisa kita berkorban, tenaga kita coba dulu. Latih dulu. Nah. Beituju di rumah. Coba dulu mengamalkan kaji. Supaya nyu hidup. Nah. Dari riwayat itu Bapak dan Ibu wak tengok. Sajak jolong lahir. Ndak basuhnya jaya ada. Itu sosok Muhammad itu. Dan kita kalau bisa mencolek wajah ayah kita. Bisa hidup sekian lama bersama orang tua kita. Naninyo indah. Jolong lahir ayah tak ada. Dibawa ke pelosok desa untuk diasuh, disusukan. 6 tahun sudah itu Andi taklah doleh. Yatim piatu. Tinggal sudah tua. 2 tahun lu sempatnya. Umur 8 tahun. Datuk lah ninggal loh. Menyampang puluh lah dulu kepada pamannya. Melokok kian. Ndak lo lama dah Bapak dan Ibu. Ndak lo lama dah. Inyo skamanyo poi. Inyo ndak ingin menjadi beban bagi orang lain. Ndak mau jadi beban bagi orang lain. Sehingga dalam umur 20 tahun Bapak dan Ibu inyo lah mandiri. Nah, kok tiba ada anak-anak kita 20 tahun tamat SD lo acari lah kehidupan seorang. Oleh kamu lah tolok di anak-anak kita kini ndak. Jangan di anak-anak kita kini kita aja lah. Kalau sekian umur baru alun tak kau lah. Tuatu ujian lahiriah yang diagih di Allah kepada Rasulullah. Tapi di balik ujian secara zahir itu Bapak dan Ibu, inyo berusaha untuk bersabar dan ridho terhadap pemberian Allah. Rupanya itu adalah proses untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa daripada ketergantungan kepada makhluk. Tompek bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di balik itu Allah agia kesuksesan yang luar biasa. Ketika muda mata baru perdagangannya lah antar negara. Dari Madinah, dari Mekah ke negeri Syam. Antar negara itu. Awak dari kampung ke pasar ibu aja nyapa ayah cari nak muda macam itu. Kadang-kadang tinggal bau aja leh. Ndak lo ke soto mau orang gali itu leh. Ndak jam wah. Yang ketujuh deknya kok leh menggali mengkilik tempat sepatu itu ya, mengkilik baju jo Sarawak tu. Menggali di toko aja langsung ndak. Nah, kalau sengeni untung ndak jentengan eh. Malu nanado amu gali di toko tu. Banyak hitung-hitungannya. Nah, jadi di balik ujian yang zahir itu Bapak dan Ibu, kesuksesan dijanjikan di Allah Subhanahu wa taala. Tiba di kita kini. Bentuk ujian zahir untuk melahirkan sosok Muhammad itu di dalam diri kita. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kita diage sakit di Allah. Itu ujian yang zahir itu. Badek dia sakit di Allah. Untuk maja kita bisa bersabar. Kalau le sabar di atas sakit itu, redha di atas sakit itu, Nabi mencitun Bapak dan Ibu, sehari semalam saja kita ridha terhadap penyakit yang kita terima, Allah ampuni dosa kita selama 40 tahun. Bisa hari semalam tu redha.
Aliado kita nan ridho terhadap penyakit. Non sonang dia hati menerima penyakit ah. Nan adonya kok le sonang gak sebentar sudah tu mondel-ondel deh. Biasa dua boleh huruf nambah amalkan di surau. La ilaha illallah nya di surau. Dia dia di Allah sakit. Hilang salapan tinggal empek le. Itu pun batuka. Onde. Kalau Allah Allah aja nanti tinggal empek huruf tu jadi-jadi je lah. Le mantap namo deh. Kau tinggal empek huruf batuka pula. Tidak bisa awak ridho. Padahal di balik sakit itu ada pemberian yang luar biasa dari Allah. Yang kedua, kadang-kadang ujian secara zahir itu Allah agi ada awak dengan kehilangan. Di ujian yang zahir itu Bapak dan Ibu, ada sakit, ada kehilangan. Anan kehilangan di awak. Matinya, meninggalnya orang-orang awak sayang. Kok orang tua, kok suami, kok istri, kok anak. Itu ujian secara zahir. Nah, apakah Nabi mengalami contoh itu lebih parah pada awak le? Nah, lebih parah. Kehilangannya tuh. Awak kete hilang puluhan deh, hilang lo datuk, hilang puluh pete, lah dewasa, lah berkeluarga, hilang puluh anak. Bukan Nabi Muhammad tu dah ada anak laki-laki, lain, tapi dia ambil copet di Allah. Contoh itu bona. Itu ujian yang zahir. Kalau Nabi inyo sonang, inyo bahagia, ridho inyo terhadap keputusan Allah di balik sabarnya itu, kita jangan ridho oleh sabar aja sulit. Sulit kita bersabar. Ada itu mungkin awak tak jadi Nabi kan. Kok bisa lo sabar dan ridho jadi Nabi lo katanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah menguji secara batin. Batin awak pun diuji. Ujian batin tu Bapak dan Ibu, lalai. Hati yang lalai daripada berzikir, mengingat Allah, itu ujian itu. Tibunya mali awak, bahkan cinta ke dunia awak dan lobiah. Itu ujian tuh, ujian secara batin. Ada juga yang was-was. Was-was itu ujian. Di mana was-wasnya dalam beribadah. Kadang-kadang awak ke sembahyang, cakap mau gori lai isa, talopi ulu awak cakap tidak, talopi tidak. Dari jauh ambil lu lagi dingin. Pokoknya ada was-was atau ujian. Di ujian batin itu sebenarnya Bapak dan Ibu, Allah sedang menempa rohani kita untuk bisa bermuraqabah, untuk bisa bersama jo Allah Subhanahu wa taala terus. Maka sekali-sekali awak diagil lalai di Allah, banyak awak berjuang untuk kembali ingat. Diagil awak peluang kepada kehidupan dunia. Inyak dikakuk berhasil, inyak diusahakan selamai pulau. Lah sibuk awak di itu, sewana itu ujian batin awak. Banda itu bisa mantan kita kembali kepada Allah. Banyak Bapak dan Ibu, orang yang diuji secara zahir dengan sakit, inyo kembali kepada Allah, tapi diuji dengan sehat, banyak yang lupa kepada Allah. Diuji dengan kemiskinan, banyak yang mengadu kepada Allah. Ketika diuji dengan kekayaan,
banyak yang kufur kepada Allah. Tidak siap menerima ketentuan Allah. Maka yang ketiga itu Bapak dan Ibu adalah ujian terhadap kenikmatan. Nikmat itu seluruhnya ujian. Nikmat yang jadi ujian. Itunya kayu, pangkat, dan jabatan. Sodon dikakuk mudah. Sodon yang diusahakan berhasil. Itu ujian sado tuh. Nah, ujian sado. Di zahir kita akan diuji. Batin kita akan diuji. Nikmat yang diagia di Allah itu pun sebagai ujian. Apakah Nabi pernah mengalami contoh itu? Luar biasa malah Nabi. Ditawarkan Bukit Uhud tuh jadi ome sodoa. Wah tiga tuh. Seorang gunung sago itu ome. Leo mua Nabi menerima indah. La ardo ambo dakkan redha dari Allah. Wa wahidan min ummati finnar. Kalau uang aja umat ambo nanti di dalam neraka. Dah semuanya nerimo dah. Maka kecek si Ibnu Athaillah Bapak dan Ibu. Terkadang Allah membukakan pintu ketaatan kepada seseorang dan menutup pintu penerimaan. Kadang-kadang Allah sengaja menguji seseorang karena Allah sedang menyiapkan jalan untuk menujunya di balik ujian yang berat itu. Itu kecek si Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Nah, dimudahkan awak dalam ketaatan, rupanya untuk penerimaan diambil di Allah. Maka sebenarnya kita yang ingin berjalan menuju Allah, kita yang ingin mendekik kepada Allah, ada dua yang akan kita warisi. Nah, yang pertama, terbuka atau dimudahkan jalan menuju akhirat, jalan menuju Allah, dan tertutup untuk kehidupan keduniaan. Maka sebenarnya ini sedang mendapat pancaran sebagai pewarisnya para nabi Allah. Jadi pewaris nabi, pancarannya dapat terbuka ke akhirat, tambah ke dunia. Tambahnya itu Bapak dan Ibu, dia hidup yang sederhana aja. Tidak kekurangan dah. Nah, jadi sangkolo gitu, dek mengaji beko tipu bansai. Nah, kalau kamu bansai gitu dek ke surau, berhenti gitu ke surau lain. Ya, tiap malam ke surau, tidak tayun pangku soalnya. Nah, berhentilah ke surau lain. Nah. Yang kedua, ada yang Allah mudahkan untuk urusan akhiratnya, untuk urusan dunianya dimudahkan pula di Allah. Itulah pewaris orang-orang yang dimuliakan di Allah. Orang-orang yang dimuliakan di Allah. Dia ada orang yang saja inyo taat, saja inyo kembali kepada Allah, rasakit pun semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dari dunia sampai ke akhirat. Anak ketiga dak do dah. Sajak kasuro tiba bansai ada do dah. Maka kalau basuh dia awak dengan ketiga, nang perlu kita preso diri awak balik. Nah, sebab ketika awak mendokik kepada zat yang maha kaya, leka mungkin awak jadi bansai? Tidak, mendokik juang kayu. Dalam kehidupan dunia aja lah kita mendokik juang kayu tuh. Sekurang-kurangnya bawa nggak ciek, garam nggak sebinjit, terpantiang aja gawak deh. Rokok nggak sebatang nih. Tapi ya wakawan juang kayu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk melahirkan sosok Muhammad di tubuh kita, kita akan melewati ujian-ujian sebagaimana diterima oleh Rasulullah, baik ujian zahir, ujian batin,
maupun ujian terhadap kenikmatan-kenikmatan. Seluruhnya itu ujian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita melewati beberapa ujian yang diagi di Allah Subhanahu wa taala itu, maka nan sebenarnya rahmatan itu, rahmat itu akan mulai terasa di awak baso, nan rahmatan itu betul-betul menjadi wasilah untuk mendokik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kembali hati awak yang sedang lalai. Nah, hati awak yang sedang penyakit dihidupkan kembali dengan adanya rahmat. Cako. Nah. Dan seluruh pemberian Allah, baik zahir maupun batin itu, ini akan mengantarkan kita menjadi Muhammad, orang yang terpuji. Dia roto di Allah, rupanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia pangkat, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan nikmat. Maka nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita dengan adanya Muhammad di tubuh kita, dia di Allah Subhanahu wa taala. Maka maulid atau maulud itu sebenarnya Bapak dan Ibu, salah satu tujuan di kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling godang. Nah, kembali kita ke Bapak dan Ibu. Yang Muhammad itu tempat pentajalian rahmat Allah. Yang kedua ini adalah sebagai utusan. Pesuruh. Utusan itu akan kembali kepada yang mengutus kalau nyolai menjaga amanah dengan baik. Contoh. Minta tolong kata, mata. Ini tiba ada ya. Boleh apa rokok pelos nan biru cek ta. Lapoi lainnya ke kodai ten. Setiap ditanya di kodai itu dak basuh nan biru. Dak basuh. Semakin dak basuh, ini semakin takut balik kemari. De ingin juga kembali atau tapasu kembali, diboli juga rokok Lukman. Nah, itulah contoh namanya. Tibo jambo beko ambo nyambo. Ndak iko nan pelos dah. Liam buat terima itu? Ndak, sebab rokok ada itu. Nah, akhirnya kenapa Lukman tu lai? Ndak jadi dah. Jual tata pun malu datang kambo. Sebab ndak sesuai jo pesanan yang dibawa. Nah, coba nih baun keiko Bapak dan Ibu. Yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi iko adalah roh kita, dia pakaian tubuh nan kasah. Inyo diutus. Siapa yang mengutus? Allah. Diutus untuk apa guna diutus oleh Allah? Untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rupanya salamu inyo diutus rahmatan lil alamin ko dak basuh. Manan alam manusia. Selamunyo hidup dia pakaian tubuh nang kasa, tak ada manusia yang selamat dari lidah inyo. Tak ada manusia yang selamat dari perbuatan inyo. Maka rohnya takut kembali kepada yang mengutus. Takut kembali kepada Allah. Apa sebab? Awak hendak menjadi rahmat bagi alam. Itu cik manusia baru tu. Selamunyo hidup, korojo maniayo ajo kok dakkan manusia diniayo binatang, dak tumbuhan. Maka ketika inyo nanti akan kembali kepada yang mengutus, tiba masanya pulang kepada Allah, nan roh tadi inyo ndak bisa pulang. Apa sebab? Lah menyia-nyiakan amanah. Nang kondak Allah ndak itu dah.
awak mesti menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tapi awak ndak mau menjaga amanah dari Allah itu. Pengkhianat kepada Allah. Maka nanti tiba jatah awak, waktunya hanya sekian tahun. Nah, sekian tahunnya untuk awak, jatah awak. Umaru ummati, kata Rasulullah, umur umatku nanti baina sittina wa sab'in, antara 60 aja 70. 60 sampai itu rata-rata kebanyakan. Nah, selama ikulah jatah awak diagi di Allah. Maka awak ndak menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, nanti roh itu takut kembali kepada Allah. Ndak diterima di Allah. Itu baca oleh Bapak dan Ibu, maka andai kata tiba jua masuk nanti di 60 atau 70 tahun iko, ada masa nanti lah tibunya saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap akan diagi gelar. Gelar apa? Yang pertama almarhum. Marhum. Marhumah bagi perempuan. Nah, apa makna almarhum iko? Marhum iko yang dirahmati. Ketika selama hidup iko, selama menjadi utusan Allah iko, awak tak menjadi rahmat bagi sekalian alam, patutkah gelar almarhum awak dapat? Tentu tidak. Maka dapatlah gelar yang kedua. Al-Ma'un. Itu orang yang dikutuk di Allah. Mal'un. Mal'un ya, mal'un. Nah, mal'un. Orang yang dikutuk. Tapi dek alui bahasa gitu aja Bapak dan Ibu, cingkaha atau soleh-soleha bonanyo asa meninggal almarhum si anu, tetap itu sobu iya. Nah, ndak pernahnya tiba Mas Oji kecuali itu yang pertama dan terakhir. Nah, disolatkan. Almarhum juga sobu i. Dan sebenarnya al-mal'un, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di magelar yang kita pakai. Almarhum atau al-mal'un? Almarhum atau almarhumah, ya betul. Nah. Mudah-mudahan ibu-ibu copek jadi almarhumah, bapak copek pula jadi almarhum. Amin. Nah, itu. Hah? Lah bamin sontak apa? Hah? Cek bamin amin aja ya. Bakal itu. Kalau di kebun malaikat ada Allah sontak apa tuh? Mati sadolai. Nah. Memang model itu Bapak dan Ibu, kita mesti menjadi almarhum atau almarhumah dulu. Nah, menjadi almarhum dan almarhumah. Nah, apa maksud dari almarhum dan almarhumah itu? Orang yang dirahmati oleh Allah. Kan itu tadi. Orang yang dirahmati oleh Allah. Ndak mau awak mengaminkan doa aja kau. Ndak mau awak menjadi almarhum kini. Berarti awak ndak mau dirahmati Allah. Ndak mau awak mengaminkan ketika didoakan menjadi almarhumah. Ndak mau awak dirahmati di Allah. Nah, maka syukurlah orang mengaminkan aja kau. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Nah, yang dirahmati di Allah itu maksudnya almarhum dan almarhumah itu. Jadi selama wak hidup sebagai utusan dari Allah, kita mesti orang yang dirahmati di Allah. Almarhum atau almarhumah. Berarti Bapak dan Ibu, ikut kita kaji
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, supaya awak menjadi almarhum atau almarhumah. Itulah yang kita sobut-sobut jo Bapak dan Ibu. Kembali dulu sebelum pulang. Nah, kembali dulu sebelum pulang. Dijadikan kita orang yang dirahmati di Allah kini dulu. Baru nanti kita ilaihi raji'un. Bahas supaya awak menjadi orang yang dirahmati di Allah kini. Supaya jadi rahmat di Allah kini, yang mesti kita pelihara amanah dari Allah. Nah, sampai tajalinya rahmat Allah itu adalah di roh atau nyawa kita, maka fungsikan kembali roh atau nyawa itu. Nah, apa fungsinya? Menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Menjadi penghubung. Maka ketika roh itu dijadikan penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang satu ujungnya di Allah, yang cik lain di kita. Nah, penghubunglah nama. Allah sampaikan Bapak dan Ibu, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu seluruhnya pada tali Allah. Jadi waqtasimu itu roh kita mesti disatukan. Roh kita mesti bersatu. Ruhama ubainahum. Roh kita masih diciekkan. Kenapa roh itu bisa diciekkan Bapak dan Ibu? Karena hakikat daripada roh itu inyo adalah dari min nafsim wahidah, dari diri yang satu zohir iko dari Adam cieknya. Roh kita dari Muhammad. Maka satukan, itulah Bapak roh kita. Di kita kok cik Bapak roh kita. Ketika awaklah disatukan dengan satu induk roh kita, berarti waqtasimu itu akan bisa kita lakukan, akan bisa kita rasakan. Maka roh yanglah terhubung kepada Allah, dan sebenarnya di situ inyo mesti kenal dulu dengan Bapak roh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah arsalnaka iko kita fungsikan. Ma yang diutus di Allah, yang diutus adalah roh kita, nyawa kita. Maka kakuklah korojo sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ma perjalanan itu dimulai, mulailah dari yang zohir iko. Jadikan Muhammad, hati kita jadikan pula itu, roh kita jadikan pula itu. Maka dalam kajian kita Bapak dan Ibu, itulah yang disebut dengan syariat, thariqat dan hakikat. Nah, kembalinya kepada yang mengutus, itulah yang disebut dengan makrifat. Nah, kembali kepada yang mengutus. Nah, maka orang yang dirahmati oleh Allah, almarhum dan almarhumah adalah sebenarnya orang nalah bermakrifat. Nah, ndak mau didoakan cakap nak bisa bermakrifat, lagu gigodang. Nah, sebab Bapak dan Ibu, disitulah kita kadang-kadang kita lo mengetahui yang dimaksud oleh kita kan ndak mau menerima. Rupa setelah digali apa yang dimaksud, ya bakondak wak jadi dia. Bakondak wak jadi dia. Jadi itulah yang kita usahakan Bapak dan Ibu, jadikan tubuh kita mengaku amalan, hati kita yang selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nafas atau nyawa kita yang turun naik tetap kita jadikan sebagai perhatian, karena dari situlah taraso hubungan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendoa toroi, ati Sayyidina Muhammad dan wasilata wal fadilah. Jadikan, berikan kepada Nabi Muhammad itu sebagai wasilah, penghubung antara kita dengan Allah. Muhammad yang ada di tubuh kita. Nah, maka
Muhammad atau rohani yang ada di tubuh kita ke Bapak dan Ibu mesti dikenalkan dulu dengan bapaknya, dengan orang gaibnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu mesti tahunya dulu siapa yang sebagai pembimbing rohani itu. Maka dalam kajian syariat kita akan berguru dengan manusia, dibimbing dengan manusia, dibimbing dengan kitab, dibimbing dengan buku, tetapi dalam tarekat dan hakikat kita dapat bimbingan secara rohani. Ketika dapat bimbingan secara rohani, maka ketika itulah kita sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih mahir, tidak ada yang lebih sontiang dalam kajian hakikat Bapak dan Ibu kecuali orang-orang yang lah dibukakan oleh Allah hijabnya. Nah, maka itulah yang kita minta toroy. Minta toroy supaya kita pun tak buka hijab kita. Semoga Allah menjadikan kita seluruhnya menjadi almarhum dan almarhumah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat di kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.